Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan juga beberapa nikmat sehingga kita masih diberi kehidupan sampai sekarang. Kami dari perwakilan divisi religius sosialitas akan membawakan sebuah kultum Sholat Idul Fitri. Pengertian, hukum, persiapan, dan cara pelaksanaannya setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, baca tulisan Ramadan dan fadilahnya, dan merasakan keistimewaan Ramadan. Seluruh umat Islam di dunia akan merayakan hari besar, yakni Idul Fitri. Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa. Idul Fitri atau yang bisa disebut dengan Lebaran adalah salah satu momen yang ditunggu oleh umat Islam baik di Indonesia maupun di negara lain dan dirayakan pada tanggal 1 Syawal. Saat Idul Fitri, kita melakukan satu ibadah yang hanya dirasakan pada hari raya Idul Fitri saja, yakni salat Idul Fitri atau yang bisa disebut sholat Id. Sholat Idul Fitri sangat berbeda dengan sholat sunnah lainnya, seperti sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Cara melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu pada pagi hari saat hari raya Idul Fitri. Semua umat Islam berbondong-bondong pergi ke masjid, ke lapangan untuk sholat berjamaah. Sholat Idul Fitri yaitu sunnah muakkad, yang mana Nabi telah memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Berikut salah satu hukum atau sholat Idul Fitri. Amarunatanin Nabi sallallahu alaihi wasallam antu rijal fil hidainil awati wa dawatil hudur wa amal haid wa ayyatazilna musallas muslimin, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada sholat Id agar mengeluarkan para gadis yang beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Sholat Idul Fitri diharuskan berdasarkan beberapa pendapat, seperti yang dijelaskan pada hadis. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan bila seseorang memiliki udzur, ia tetap harus keluar rumah dan pergi ke tempat dilaksanakannya sholat, namun tetap harus menjaga jaraknya. Rasulullah selalu melaksanakan sholat Idul Fitri dan tidak pernah meninggalkannya. Adapun firman Allah pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, atau sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Boleh meninggalkan sholat Jumat jika pagi harinya telah melaksanakan sholat Idul Fitri, atau jika Idul Fitri jatuh kepada hari Jumat. Hal ini ditafsirkan bahwa sesuatu yang sifatnya wajib bisa gugur karena sesuatu yang wajib pula. Adapun waktu sholat Idul Fitri dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, berbeda dengan sholat Idul Adha yang dilakukan waktu pagi dan lebih awal. Sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih akhir sekitar pukul jam 7 sampai 8 karena Idul Fitri tidak ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Tempat sholat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri, kita menyaksikan banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di sebuah tanah yang lapang. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri di sebuah tanah lapang lebih afdol. Adapun hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila musalla, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah yang lapang. Hadis riwayat Abu Sa'id. Namun, apabila kita memiliki udzur seperti hujan dan tidak adanya tanah lapang untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Idul Fitri, kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di dalam masjid. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu yang pertama, kita mandi dan mensucikan diri terlebih dahulu, dan jangan lupa berwudu sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan, dikarenakan berwudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Dan yang kedua yaitu memakai pakaian terbaik. Yang ketiga yaitu makan. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan di pagi hari. Hal ini bermaksud untuk bahwa pada hari Raya Idul Fitri, umat Islam tidak lagi melakukan ibadah puasa seperti sebelumnya pada bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW la ya'du yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal asha hatta yarji'u faya kulli minal ashiyah. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu, kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha baru beliau menyantap hasil kurbannya. Yang selanjutnya yaitu kita disunahkan berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri. Berjalan kaki menuju tempat sholat id adalah sunnah, kecuali ketika kita memiliki halangan atau tidak bisa berjalan menuju tempat sholat, maka kita diperbolehkan menggunakan kendaraan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id dengan berjalan kaki dan pulang juga dengan berjalan kaki. Melewati jalan yang berlainan yaitu agar kita bisa saling bermaaf-maafan dengan banyak orang dan bertemu dengan banyak orang, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir yang artinya Rasulullah SAW apabila beliau sholat id maka beliau berangkat dan pulang dari arah yang berlawanan. Kemudian yang terakhir yaitu melafalkan takbir. Melafalkan takbir sebagai tanda bahwa kita gembira menyambut datangnya Idul Fitri dengan atas apa yang kita raih di bulan Ramadan dengan puasa penuh selama 1 bulan. Lafal takbir yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.